Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Aksan Ansar Ilyas, dan Muhammad Apriandi. Next, Kak. Adapun judul jurnal kami yaitu Validasi of Ahik Performa Liquid Chromatography Metode for this Simultaneous Determinasi of Aspirin and Salicylic Acid and Rabbit Lepus Crupomaeus Plasma. Next, Kak. Jadi adapun agenda pada kita yang pertama itu berisi dengan pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga berisi dengan mengenai hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi pendahuluan, aspirin merupakan obat analgesik, anti-inflasi, dan antipiretik yang sangat luas penggunaannya. Metode analis aversi untuk menetapkan aspirin dan asam salisilat dalam plasma telah dikembangkan oleh banyak peneliti. Beberapa penelitian menggunakan metode FLC untuk menetapkan aspirin sebagai senyawa tunggal atau penetapan aspirin bersama dengan asam salisilat. Prinsip kerja alat instrumen Higgs Performa Lipid Chromatografi atau HPLC adalah memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan interaksi antara analit atau sampel dan fase diam atau stationary phase serta fase gerak atau mobile phase. Next, Kak. Adapun bagian-bagian dari alat APLC dari ada flow controller, kemudian ada sample injection port, kemudian ada analytical column, kemudian ada laptop yang digunakan untuk recorder, ada detektor, kemudian ada fraction collection, kemudian ada high pressure pump, ada vacuum pump atau mixer, dan ada server, reservoir A dan B yang merupakan tempat disimpan larutan. Next, Kak. Adapun metode penelitian, yang pertama itu bahan yang digunakan merupakan asam benzoat, asam silisilat, etanol absolut, KH2PO4, APO3, asam peroklat 60%, dan kalium oksalat atau derajat analisa, asetonitril, Microsoft, dan metanol, Microsoft, Pro HPLC, aspirin, working standar, PT Bintang Bejo, N2 cair dari semator, kemudian kelinci jantan atau Lepus jurpaumus dengan bobot 3 sampai 3,5 kilo sebanyak 3 ekor. Dietil etir dari merupakan fungsinya itu berupa derajat analisa, dan aquavides dari PT Widatara Bakti. Adapun alat yang digunakan yaitu alat yang digunakan meliputi dari HPLC Shimatsu dengan tipe LC110 ATPP, kemudian ada SPD 10A PP, kemudian ada SCL 10A PP. Kolom HPLC Ecocrat dengan ukuran 250 kali 4,6 mm. Prosper Star LP 18 N carpet dengan ukuran 5 mikromili. Mikropipet dengan ukuran 10 sampai 100 mikroliter. Ada yang merek Socorex. Mikropipet 100 sampai 1000 mikroliter dengan merek Socorex. Ada neraca analitik merek Shimatsu dengan tipe ATX 224 dan AUW 220D. Kemudian ada pH meter merek Medhome. Kemudian ada Expendorf centrifuge dengan tipe 5418. Kemudian ada jarum suntik dengan ukuran 1 ml, ada mikrotube dengan tipe Expendorf, ada autovortex dengan tipe SA5 Stuart Sensitive. Kemudian ada sonicator dengan tipe Branson 1510. Kemudian ada higher depth pressure. Next, Kak. Adapun metodologi, yang pertama dilakukan adalah pembuatan larutan dari fosfat 20 mm. Timbang KH2PO4 sebanyak 2,7216 gram. Dilarutkan ke dalam 1 liter aquavides untuk mendapatkan pH yang sesuai, yaitu 3,5 sampai 2,5. Tambahkan larutan ortofosfat secukupnya.
dibantu dengan pH meter. Yang kedua itu pembuatan larutan induk sampel. Larutan induk aspirin, asam salisilat, dan asam benzoat disiapkan dengan menimbang masing-masing 10 mg aspirin, 10 mg asam salisilat, dan 10 mg asam benzoat. Masing-masing saat dimasukkan ke dalam 3 labu takar 10 ml yang berbeda. Tambahkan asetonitril sampai tanda batas dan dikocok hingga larut. Adapun metodologi yang pertama itu penentuan sistem HPLC, kemudian ada uji kesesuaian sistem, Enggak. kemudian ada penyiapan plasma dan penentuan penentuan kurva baku. Selanjutnya ada penentuan selektivitas, selanjutnya ada perolehan kembali akurasi dan presisi. Dan yang terakhir itu penetapan kadar aspirin dan asam salisilat dalam plasma. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Apriandi untuk menjelaskan selanjutnya. Oke nih. Oh ya, terima kasih kesempatannya. Saya akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Kami dapat dilihat tabel yang pertama itu ada data hasil perbandingan parameter kromatogram aspirin asam fosfat dan asam salisilat yang pada fase bergerak. Eh, pada ini pada tahap pertama itu digunakan fase gerak metanol, yaitu asetonitril dapar fosfat 20 mm milimeter dengan pH 3,5 dengan komposisi metanol asetonitril yang divariasikan. Yang kedua itu ada metanol metanol dengan dapar fosfat 20 mm dengan pH 3,5 dengan perbandingan 10 20 70. Yang ketiga itu ada fase gerak asetonotril dengan fase dapar fosfat 20 mm dengan pH 3,5 dengan perbandingan 30 dibanding 70. Yang keempat itu ada asetnoritril dengan dapar fosfat 20 mm dengan pH 3,0 dengan perbandingan 30,70. Yang kelima itu asetnotril dengan daparnya fosfat 20 mm dengan pH 2,5 dengan perbandingan 30 70. Eh, yang gambar pertama kami bisa dilihat ya, di mana ini profil kromatogram asam salisilatnya, aspirin dan asam benzoat. Dan dengan itu dengan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter dalam fase gerak. Eh, yang kedua itu ada yang kedua itu ada gambar kedua di mana itu ada contoh perbandingan dengan kromatogram sampel belangko plasma dengan campuran sampel aspirin dengan konsentrasi 1,1 mikrogram per mililiter. Eh, ditambahkan ditambahkan asam benzoat dengan konsentrasi 1,1 mikrogram per mililiter. Asam salisilat juga ditambahkan dengan konsentrasi 4,02 mikrogram per mililiter dalam plasma spike atau blanko spike-nya. Dengan keadaan dalam fase gerak asetonotril dengan dapar fosfatnya 20 mm dengan kadar pH 2,5 perbandingan 30 70. Untuk gambar ketiga itu
Untuk gambar ketiga itu tapi untuk gambar ketiga terjadi penurunan kadar aspirinnya dalam darah tersebut. Namun segera sebagian sebagian namun namun segera mengalami penurunan kadar yang sangat tajam karena sebagian besar aspirinnya mengalami kondisi hidrolisis menjadi asam salisilat setelah pemberian secara intravena. Gambar ketiga ini menunjukkan bahwa penurunan kadar aspirinnya diikuti dengan kenaikan kadar asam salisilatnya dalam darah, bahwa asam salisilatnya merupakan senyawa yang lebih dominan di dalam darah dibandingkan aspirinnya. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode EPLC untuk analisis aspirin dan asam salisilat yang diusulkan memenuhi persyaratan kesesuaian sistem dan linearitas yang baik. Metode analisis yang memperoleh kembali akurasi dan presisi sesuai dengan persyaratan untuk bioanalisis dengan CV kurang dari 5%. Dengan demikian, metode ini diusulkan dapat digunakan untuk menetapkan kadar aspirin dan asam salisilat dalam plasma. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Hasil dari kelompok kami. Dari bidang kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu Walhidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.